Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Artia, Prodi Perbankan Syariah 4A Eksklusif. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang urgensi kaidah fikih dalam istinbat hukum. Nah, dalam mempelajari sesuatu, alangkah baiknya kita mengerti apa itu arti penting, kegunaan, dan kedudukan ilmu yang kita pelajari. Maka dari itu, untuk materi ini akan saya uraikan dari apa itu pentingnya kaidah, kegunaan kaidah fikih, dan kedudukan kaidah fikih dalam konteks studi fikih. Yang pertama, A. Arti penting kaidah fikih. Kaidah fikih merupakan bagian dari studi fikih. Bagi peminat hukum Islam, mempelajari seluruh hal yang berkaitan dengan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum yang disepakati sejarah, hukum Islam, dan filsafat hukum Islam merupakan satu keharusan karena antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Menurut Al-Qurafi dalam kitabnya Al-Furuq bahwa syariat mencakup dua hal, yaitu ushul dan furu'. Yang pertama, ushul. Ushul fikih yang membahas kaidah-kaidah hukum yang bersifat kebahasaan, seperti perintah untuk menunjukkan wajib. Nah, yang kedua, kaidah-kaidah fikih yang mencakup banyak hukum-hukum furu' yang tidak terbatas jumlahnya. Atas dasar pemikiran tersebut, kaidah fikih dapat dilihat penting dari dua segi, yaitu dari segi sumber dan segi istinbat al-ahkam. Dari segi sumber, kaidah fikih merupakan media bagi peminat fikih Islam untuk memahami dan menguasai maqasid al-syariah, karena dengan mendalami beberapa nas, ulama dapat menemukan persoalan esensial dalam satu persoalan. Adapun dari segi istinbat al-ahkam, kaidah fikih mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Dengan demikian, arti penting kaidah fikih dalam studi fikih adalah sebagai simpul penyederhana atau pengikat masalah-masalah fikih yang bersifat furu'iyat, sehingga dengan kaidah tersebut mempermudah bagi praktisi hukum dalam menguasai masalah-masalah fikih yang banyak. B. Kegunaan kaidah fikih. Hasbi al-Siddiq menyatakan bahwa nilai seorang faqih atau ahli hukum Islam diukur dengan dalam dan dangkalnya penguasaan terhadap kaidah fikih ini, karena di dalam kaidah fikih terkandung rahasia dan hikmah-hikmah fikih. Menurut Ahmad Al-Nadwi, kegunaan fikih antara lain yang pertama itu untuk mempermudah dalam menguasai materi hukum, karena kaidah telah dijadikan patokan yang mencakup banyak persoalan. Yang kedua, kaidah membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan, karena kaidah dapat mengelompokkan persoalan-persoalan berdasarkan ilat yang dikandungnya. Yang ketiga, itu mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi dan takhrij untuk mengetahui hukum permasalahan baru. Yang keempat, mempermudah orang yang berbakat fikih dalam memahami bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema yang berbeda-beda, serta meringkasnya dalam satu topik tertentu. Yang kelima, meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar. Dan yang keenam, pengetahuan tentang kaidah merupakan kemestian karena kaidah mempermudah cara memahami furu' yang bermacam-macam. C. Kedudukan kaidah fikih. Menurut Zaid Mubarak, kedudukan kaidah fikih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai dalil pelengkap dan dalil mandiri. Nah, sebagai dalil pelengkap, ini artinya dalil yang dijadikan sebagai pelengkap setelah Al-Quran dan Sunnah tidak ada ulama yang memperdebatkannya. Artinya, para ulama sepakat tentang kebolehan menjadikan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap. Dalam praktik penggunaan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap dapat dilihat pada beberapa putusan
pada beberapa putusan tersebut majelis hakim pada beberapa putusan lembaga peradilan agama, misalnya keputusan Pengadilan Agama Palangkaraya nomor 36 PDT 2008 PA tentang cerai talak karena tergugat telah murtad. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menggunakan ayat Al-Quran sebagai dalil utama. Nah, dalilnya yang dipakai itu adalah dalil yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 221, dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir dan hendak kamu minta mahar yang telah kamu bayar. Nah, yang kedua adalah kaidah fikih dalam dalil mandiri. Nah, menurut Al-Aziz, fikih sepakat bahwa kaidah fikih yang bersumber atau bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah dapat menjadi dasar hukum, sehingga boleh menetapkan hukum dengan kaidah fikih dan berhujjah dengannya. Di antara alasan mereka yang melarang menggunakan kaidah fikih sebagai dalil mandiri adalah A. Bahwa kaidah fikih bersifat akhlabiyah, tidak kuliah. Kaidah fikih tidak sunyi dari pengecualian-pengecualian, sehingga ada kemungkinan masalah-masalah yang dicari hukumnya ternyata masuk pada perkara yang dikecualikan, maka tidak boleh menetapkan hukum dengan dasar kaidah dan tidak layak mengeluarkan furu' dengannya. Dan yang kedua, itu kebanyakan dari kaidah-kaidah fikih adalah hasil dari meneliti atau istiqro, dan kebanyakan dari istiqro tidak bersandar kepada yang menenangkan jiwa. Oleh sebab itu, ia tidak cukup untuk menumbuhkan perasaan tenang di dalam jiwa dan tidak membentuk prasangkaan yang kuat dalam menetapkan hukum. Yang ketiga, bahwa kaidah fikih menyatukan furu' yang beraneka ragam sebagai pengumpul dan pengikat baginya, akan tetapi ia tidak dapat diterima sebagai dalil dari dalil-dalil syariat. Untuk membuktikan relevansi kaidah fikih sebagai dalil mandiri, ada baiknya memperhatikan beberapa keputusan pengadilan agama yang menjadikan kaidah fikih sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum dengan tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Beberapa hal penting dalam aplikasi kaidah fikih. Dalam menerapkan kaidah fikih terhadap berbagai kasus, diperlukan kehati-hatian agar antara masalah yang akan dipecahkan dengan kaidah yang digunakan bisa tepat, sebab antara masalah hukum yang dihadapi dengan kaidah fikih yang digunakan seperti kunci dan anak kuncinya. Artinya, kunci dan anak kuncinya harus sesuai pasangannya, tidak kebesaran dan tidak kekecilan, agar pintu bisa dibuka. Ada 5 hal yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum menerapkan kaidah fikih terhadap masalah yang dihadapi. Yang pertama itu ada ruang lingkup masalah yang dihadapi. Apakah masalah tersebut dalam bidang ibadah, munakharat, muamalah, jinayah, siyasyah, atau peradilan atau menyangkut keseluruhan bidang tersebut. Yang kedua, apakah masalah yang dihadapi tersebut substansinya perubahan hukum atau bukan. Yang ketiga, apakah masalah tersebut berhubungan dengan masalah prioritas, karena adanya benturan atau pertentangan kepentingan sehingga diperlukan pilihan-pilihan mana yang akan diambil. Yang keempat, apakah masalah tersebut ruang lingkupnya sangat kecil yang hanya berhubungan dengan sebab bab-bab tertentu dari bidang-bidang hukum Islam sehingga cukup digunakan al-qawid al-tahliyah atau dabit atau mulhaknya. Yang kelima, hubungan antara masalah yang akan dipecahkan tersebut dengan teori-teori fikih dalam arti teori materi fikih. Aplikasi kaidah dapat dilaksanakan dengan tepat dan benar. Pembahasan ini meliputi 4 bagian, yaitu yang pertama, memahami ruang lingkup masalah yang dihadapi. Yang kedua, hubungan antara masalah dengan materi fikih. Yang ketiga, kesesuaian antara satu kaidah dengan kaidah lainnya. Dan yang keempat adalah meneliti atau pengecualian istinayat dari kaidah fikih.
dalam menerapkan kaidah fikih harus memperhatikan masalah-masalah furu atau materi-materi fikih yang ada di luar kaidah fikih yang digunakan. Nah, sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.